Jadi hari ini kita belajar tentang hari ini kita belajar tentang laporan teks observasi. Oke, kita masuk. Apa itu teks observasi? Ada yang tahu sebelum kita mulai? Pengamatan. Kita ada hadiah ya untuk yang berani menjawab. Teks hasil pengamatan. Suatu kebagian. Lagi leader. Oke.
perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Gelas. Gelas. Ada airnya. Gelas apa cangkir? Gelas. Yang bilang gelas angkat tangan. Yang bilang cangkir? Yang apa cangkir? Cangkir kenapa bisa cangkir? Oke. Ada yang tahu bedanya gelas sama cangkir? Betul. Kalau gelas tuh bentuknya memanjang. Biasanya ada tangganya ya. Kalau cangkir tuh membesar, bulat-bulat besar gitu ada pegangannya. Ini gelas. Nah, ini adalah gelas. Ada isinya, ada airnya. Gelasnya ini bisa dibilang gelas kaca ya. Kita tembus pandang kan nampak air. Nampak airnya. Jadi ini gelas kaca. Nah, ini udah ada clue ini. Tahu nggak penanda apa itu konservasi? Ini kita apakan di gelas ini? Kita deskripsikan. Kita perhatikan. Kita amati. Kita tengok. Oke, betul semua ya. Jadi teks observasi itu adalah teks laporan yang berisi hasil pengamatan yang sesuai dengan fakta dan data. Nah, teks observasi itu adalah hasil teks pengamatan sesuatu yang Anda amati, misalnya yang tadi gelas kan. Jadi Anda amati gelas gitu. Gelas itu bentuknya panjang, biasanya terbuat dari kaca atau terbuat dari plastik gitu kan. Plastik. Nah, ada yang masih belum paham tentang teks observasi, kita lanjut. Nah, untuk tanya nih, apa itu teks observasi selain yang tulis di depan? Pakai bahasa Anda sendiri, pakai bahasa Anda sendiri. Ada yang bisa? Yang bisa dapat dua. Kevin, mau lagi deh. Lagi. Selain yang di sini, pakai bahasa sendiri. Kalau sekali tangan ucap ya. Kita jawab. Nah, betul sekali. Ada lagi. Teks observasi itu adalah teks yang berisi hasil yang kita amati tadi, gitu. Yang telah dibilang oleh Anda sendiri. Lanjut. Unsur teks observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Siapa yang tahu pernyataan umum itu apa? Yang tahu dapat satu. Pernyataan umum atau orientasi atau latar belakang jeda. Apa itu artinya? Dua lah. Ya. Apa lagi kan? Latar belakang, menggunakan masalah. Coba di kalimatnya dirangkai. Ayo dua. Apa Ben? Katakan Ben. Angkat tangan dan berdiri ya Anda. Kita diskusi ya. Ayo supaya berani ayo. Jadi di sini kita tidak hanya berlatih menyimak, kita juga berlatih berbicara. Ayo. Kita betul nggak? Kita menerangkan. Apa? Berdiri, keraskan suaranya biar teman-teman tahu. Siapa nih? Nah, mulai. Berisi teks umum yang berisian umum tentang
objek yang dikaji atau klasifikasi menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Oke, baik. Bentar ya. Bagi dua. Coba juga nggak? Belakang. Coba juga. Jawab lagi. Oke, baca sendiri. Oke, nggak ada ya. Jadi, oke. Jadi pernyataan umum itu pernyataan umum. Namanya aja pernyataan umum. Jadi membahas yang umum dulu, seperti yang gelas tadi. Biasanya gelas digunakan untuk diisi air minum. Gitu. Biasanya gelas kita gunakan untuk minum gitu kan. Kan itu udah umum kan. Kecuali gelas yang kita gelas yang kita observasi itu retak, itu tidak lagi jadi pernyataan umum. Itu nanti di bagian kedua. Oke, yang kedua deskripsi bagian. Ada yang tahu? Deskripsi bagian berisi penjelasan dari objek yang terdapat pada deskripsi bagian. Jadi isinya itu penjelasan dari poin-poinnya. Oke, ini spesifikan. Oke, baik, silakan. Dapat 2. Tepuk tangan lagi dong. Oke, jadi ada lagi yang mau coba? Kita dapat 1 lagi nih. Apa itu deskripsi bagian dari teks observasi? Simpel aja bahasanya, nggak usah bahasa yang terlalu kaku. Biar anda paham. Berisi penjelasan suatu objek yang rinci. Yang rinci. Oke, baik. Deskripsi bagian itu adalah teks atau bagian deskripsi yang membahas secara spesifik gitu yang telah kita bilang tadi. Misalnya apa yang kita bahas di sini ya? Misalnya spidolnya. Spidol ini udah nggak ada ininya, udah nggak ada mereknya gitu. Itu termasuk bagian deskripsi atau deskripsi bagian. Nah ini juga udah bernoda-noda ya. Oke, ada yang mau tanya lagi tentang deskripsi bagian? Ya, terus ya. Yang ketiga deskripsi manfaat. Ada yang tahu? Nah, silakan. Mana wes? Deskripsi yang menjelaskan bahwa setiap objek itu memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Boleh. Dapat lagi. Ada lagi? Jelas. Baru membaca. Kalau ada aja baru. Amin. 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 Menjelaskan manfaat-manfaat dari deskripsi bagian. Oke, boleh ya. Nanti namanya kan udah tebak gitu kan. Oke, deskripsi manfaat itu adalah bagian yang menjelaskan bagian penutup. Bisa jadi bagian penutup juga yang menjelaskan manfaat gitu. Misalnya spidol ini udah kita jelaskan pernyataan umum. Spidol digunakan untuk menulis. Pernyataan spesifiknya spidol yang kita amati ini udah ada mereknya, udah bernoda. Nah, jadi yang kita amati jadi deskripsi manfaat itu adalah penyempurnanya atau enggak penutupnya dari pernyataan umum dan deskripsi bagian. Lanjut. Yang keempat ada ciri-ciri laporan
ada yang kita bahas. Objeknya itu adalah itu tadi ya. Objek yang kita bahas atau enggak? Ya, objek yang kita bahas itu ya. Yang ketiga, ditulis dengan lengkap. Teks observasi itu kita tulis dengan lengkap. Dari bagian umumnya yang tadi. Terus bagian deskripsi bagiannya. Yang ketiga ada deskripsi manfaatnya. Yang keempat bersifat kekinian. Nah, teks observasi itu sifatnya kekinian. Misalnya kita observasi seperti ini, terus langsung kita sampaikan ke pembaca. Kalau seperti ini adalah bentuknya gini. Kalau kita sampaikan sekian puluh tahun lagi, bisa jadi videonya udah rusak gitu kan. Bisa jadi dia hilang. Jadi nggak dilihat lagi tadi teks observasinya. Yang kelima tentunya menambah pengetahuan kita. Ada lagi yang ditanyakan tentang diri laporan observasi? Oke, lanjut. Ada contoh teks observasi. Di sini siapa yang bisa membacakan? Kasih dua. Silakan. Di depan ya. Oke. Baca dengan Kata yang lantang. Oke. Virus corona merupakan virus berbahaya yang menyerang organ tubuh vital manusia seperti alat pernapasan. Wabah virus corona ini telah ditetapkan sebagai status darurat dunia. Virus corona atau COVID-19 pertama kali menyerang warga Cina. Pada bulan Januari 2020, virus ini mulai menyerang dan menyebar luas. Hal yang paling mengkhawatirkan dari virus ini adalah obatnya yang belum ditemukan hingga saat ini. Awal mula virus ini muncul pertama kalinya yaitu di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Sejak saat itu virus corona mewabah di negara Cina. Hingga saat ini sudah memasuki wilayah Indonesia. Untuk pertama kalinya virus corona memasuki wilayah Indonesia pada bulan Februari 2020. Virus corona ini termasuk virus ganas karena penyebarannya yang sangat cepat dan memakan banyak korban jiwa. Gejala klinis dari virus corona meliputi demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, nyeri dan lesu. Demam yang diakibatkan virus ini mencapai 38 derajat lebih. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menyatakan virus corona yang menular ke manusia bisa menyebabkan peradangan saluran pernapasan. Gejala awal ini mirip dengan flu biasa, makanya sulit untuk dibedakan. Perlu dilakukan analisa yang teliti untuk mendeteksi. Dua pesan untuk petugas kesehatan supaya lebih bisa menjaga diri dari pasien yang terkena virus corona. Oleh karena itu, di tengah wabah virus corona seperti ini perlu adanya peningkatan kebersihan dan kesehatan mulai dari diri sendiri. Ikuti dan patuhi aturan dari pemerintah. Jangan panik dan tetap tenang di rumah. Bersama-sama kita menanggulangi wabah virus corona ini. Diharapkan nantinya virus corona ini cepat hilang dan Indonesia bisa segera disembuhkan. Tangan dulu. Oke, jadi teks observasi ini ada yang bisa beri judul, kan saya kasih judulnya deh. Jadi beri judul lah. Judulnya apa? Yang cocok. COVID. Ayo. Apa Ustaz? Apa? Ada yang bisa beri judul untuk teksnya? Dapat satu. Wabah virus. Iya. Dapat judulnya dua. Tidak. Lah, haluan lah. Pertama kali dia yang Adit besar, adit. Berdiri. Oke, sip. Terus. Saya jelaskan judulnya tentang COVID-19 atau enggak coronavirus. Nah, di sini udah ada bagiannya yang tadi ada pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, ini saya tanya nih, yang mana bagian pernyataan umum? Bisa jawab? paragraf
menyatakan tentang latar belakang atau enggak pernyataan umum tentang virus corona. Virus corona merupakan virus berbahaya yang menyerang organ tubuh vital manusia seperti alat pernapasan. Nah, yang kedua masih juga tentang pernyataan umum. Awal mulanya virus ini untuk pertama kali muncul di kota Wuhan, tepatnya di pasar hewan. Nah, untuk deskripsi bagian, ada yang tahu di mana aja? 3 dan 4. Yang lain ada lagi yang mau menjawab? 4 aja. Yang lain? Bagian 3 aja. Yang lain? Yang lagi di depan nih. Ada? Pin. Ada. Mana yang bagian deskripsi? Bagian. 4. Ada 5. Ya. Oke. Baik. Jadi deskripsi bagian itu terletak betul yang pertama tadi. Ada di paragraf 3 dan 4. Kan ini kan udah lebih spesifik gitu. Gejala klinis dari virus ini meliputi demam, batuk, pilek gitu. Udah dijelaskan secara rinci. Paragraf keempat juga masih membicarakan tentang deskripsi bagian tentang pencegahan dari virus ini. Terus yang terakhir deskripsi manfaat terletak ada paragraf ke 5. Terus semua. Oke, berdiri lagi yuk. Kita games lagi. Oke. Virus ini ya, tepuk tangan. Multimedia tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Lagi. Kita kasih kurangnya nih kalau yang nggak bisa. Ya, kasih. Sekali. Langsung gas. Multimedia angkat tangan kanan. Kiri nih. Multimedia angkat tangan kiri. Turun tangan kanan, turun. Oh iya. Multimedia turunkan tangan kiri. Multimedia lambaikan tangan. Ucapkan halo. Satu dia. Fokus ya. Nah, ini coba. Lama ya. Oke. Multimedia. Pegang kepala. Multimedia pegang hidung. Multimedia pegang telinga. Pegang kuping. Masih ya? Masih telinga ya? Multimedia pegang bahu. Multimedia tepuk tangan sekali. Itu. Multimedia tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Oke, yang merasa salah lah, silakan maju. Aku salah dong. Kasih kemana Pak Ustaz? Kasih kemana Pak Ustaz? Sudah jelaskan ulang di awal. Kalau salah penjelasannya akan satu-satu sampai pulang. Nyanyi nanda. Ada yang tahu nyanyi ini?
Pegang-pegang boleh. Oke. Pendapat. Pegang-pegang boleh cium-cium. Ayo. Pegang-pegang boleh cium-cium. Tapi yang satu itu tidak Oke, dapat. Thank you, silakan dulu. Ini apa lagi nih? Apa lagi kemana? Atau bingung apa, Be? Ayo, bentar lagi kita selesai nih. Nyanyi aja lah, nyanyi. Ini lagi. 2/5. Ini 2/5. Tapi dengan vokal ini. Agak rame lah, agak rame. Satu, dua, tiga. Ulang. Asik. Oke, bukan ayo. Oke, kita kirim lagi ya. Dia nyanyi, dia nyanyi, tapi itu kelompok. Nanti dan dia kalau setuju ini vokalnya wok. Pernah? Kalau yang ini wek. Wok. Ini lagi wek. Coba ya. Coba. Lagunya Berkompon Angsa. Coba. Ayo semua ayo. Oke, Berkompon Angsa. Ayo, habiskan ayo. Ulang. Ayo, bentar lagi ya. Terakhir ya. Oke. Wek. Udah, ayo. Fokus. Oke. Untuk memberikan wawasan
membaca. Nah, misalnya pembaca itu ingin mengetahui tentang idol di kelas 10 multimedia bagaimana itu. Karena mereka kan nggak bisa kan belajar langsung. Jadi kita yang beritahu tentang idol. Nah, yang kedua tentang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, ini gunanya ketika Anda udah kuliah, udah kuliah, udah jadi ilmuwan mungkin. Amin. Amin. Amin kan udah kuliah, jadi ilmuwan, enggak udah mau proyek gitu. Amin. Misalnya ketika kalian jadi ilmuwan, apa mau observasi itu. Nah, apa buktinya ketika Anda sudah observasi daun singkong, yakni dengan tulisan teks observasi. Nah, ini buktinya, Pak. Saya udah observasi tentang daun singkong ini teksnya, Pak. Habis seperti itu. Nah, terakhir, udah habis kan? Tangan dulu. Ini tinggal 3. Saya mau tanya. Nah, yang pertama untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Misalnya yang tadi pembaca ingin tahu bentuk daun singkong, misalnya awal-awal ya kan. Nah, tugas kita sebagai ilmuwan IPA di observasi daun singkong kita tulis biar pembaca awal itu bisa tahu tentang daun singkong itu seperti apa. Nah, yang kedua juga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, teks ini kita gunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa kita sudah meneliti daun singkong, ya kan? Ada lagi yang menanyakan? Berdiri kan? Sebagaimana disebutkan, teks observasi itu kan teks yang berisikan laporan tentang hasil pengamatan secara fakta dan juga sesuai dengan apa yang telah diobservasi. Nah, apakah teks tersebut harus berdasarkan observasi atau pengamatan secara langsung atau boleh secara tidak langsung? Harus ya, namanya juga kita teks mengamati. Jadi kita harus datang ke lapangan biar tahu keadaan yang sebenar-benarnya dari apa yang kita observasi. Misalnya kalau secara langsung saya gimana nih? Misalnya kita lihat nih di apa? Gimana maksudnya? Misalnya kita naik dari buku aja. Dari apa? Misalnya mencari pengamatan dari buku atau mengamati langsung bentuknya. Nggak bisa. Kalau kita lihat dari buku, itu namanya kita menyalin hasil pengamatan orang, bukan observasi kita lagi namanya. Jadi kita harus datangi langsung biar tahu keadaan faktanya, faktualnya betul nggak yang di buku tuh, betul nggak sesuai yang biasanya gitu. Paham? Kita harus datang langsung, nggak observasi. Misalnya observasi apa lagi ya? Observasi pialanya. Kan piala itu berbeda-beda kan? Kayak gini semua kan? Nah, kita observasi dulu piala nih. Datang langsung, tengok piala nih. Ini piala juara 2 pentas seni sama Gigi Fadila. Tangan dulu. Ini ambil apa? Siapa yang ambil? Sama? Keren ya, dua. Nah, harus kita datang langsung biar tahu keadaan fakta dan datanya. Biasanya kalau kita akan datang langsung, kita nggak tahu keadaan sebenarnya. Bisa jadi dilebih-lebihkan gitu observasi itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, habis ya. Ya, tahu ya. Bertanya lah. Ya, apa itu teks observasi Amin? Observasi adalah teks yang mengamati suatu
semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.